Halo, jumpa lagi di channel Penerjemah Ruang oleh Seniman Peta. Melanjutkan kisah mengenai Pegunungan Selatan Jawa Timur yang sudah kita bahas beberapa episode. Ini melanjutkan yang bagian Tulungagung. Nah, kita akan spesifik membahas sekitar campur darat, kemudian Besuki, Tanggung Gunung, dan sekitar Boyolangu. Kalau kemarin sudah sedikit saya tunjukkan di mana lokasi-lokasi tempat penambangan marmernya di sekitar sini, Besuki, kemudian di campur darat ya sekitar area ini. Mari cek di peta geologi. Kebetulan saya sudah menggeoreference peta geologi. Ini peta geologinya lembar Tulungagung nomor 1057/5 skala 1/100.000. Jadi wilayah yang kemarin saya tunjukkan sebagai tempat penambangan batu marmer itu berada ya di warna biru ini, berada di yang warna biru ini. Kalau kita cek kodenya ini TMCL. Cek di bagian legenda. Apakah TMCL itu? Kalau dilihat di sini adalah formasi campur darat, crystallized limestone. Wah, ini dia. Ini sudah merujuk ke marmer ya, karena memang batu marmer itu asalnya dari malihan dari limestone atau batu gamping. Di batu marmer itu kategori batuan metamorf, karena mengalami tekanan panas limestone tadi kemudian bermetamorfose. Tapi prosesnya bukan sehari dua hari ya. Kalau merujuk marmer itu biasanya ya terbentuknya jutaan tahun ya, mungkin umurnya bisa 30 sampai 60 juta tahun yang lalu ya, atau kalau orang geologi nyebutnya berumur kuarter hingga mungkin tersier ya. Gak ada yang tahu pasti ya. Ini jadi kalau kita kembali lagi ke wilayah ini ya, yang warna biru ini adalah formasi campur darat. Sampai ini di wilayahnya Trenggalek juga ada nih, di wilayah Kampak. Di sini juga ada. Dengan ada sedikit di sini ada beda ini formasinya. Ini TOMM, ini TMN. Kita cek. Apakah dengan kode itu tadi TMN, wah, formasi nampol, ada batu lempung. Nah, ini ada batu gamping campuran ini, ada breksinya. Terus tadi TOMN, wah ini formasi Mondoliko, berarti ini breksi gunung api. Wah, berarti ini unik sekali ini, tiba-tiba kok ya ada batuan dari gunung berapinya gitu loh, muncul di sini, terus juga di sini nyempil gitu ya. Berarti kalau direkonstruksi itu mungkin ya tumpang tindih, itu pernah terjadi tumpang tindih di sini, hingga yang sekarang ada di atas ini yang bagian formasi campur daratnya, terus yang di sini masih ada yang dari breksi gunung api. Ini nyambung mungkin dari bagian utaranya atau gimana gitu kan. Kita perlu melihat dengan skop yang lebih luas. Nah, wilayah ini sudah dari dulu terkenal
Ada yang namanya Desa Wajak Kidul, kalau tidak salah itu ditemukan manusia purba, diberi nama Homo wajakensis. Berarti kalau merujuk itu ya sekitar sini ya, Desa Wajak Kidul. Kemudian daerah Boyolangu juga sudah terkenal dari dulu. Ini Wajak Lor ya ini ya. Berarti Wajak Kidul kan di sini ya. Kalau yang Boyolangu itu konon katanya ada candi pendarmaannya Gayatri ya, Rajapatni, salah satu ratu di Majapahit zaman dulu. Berarti ya daerah ini sudah sangat terkenal dari dulu. Ini Kali Brantasnya, kemudian ini ada Kali Ngrowo gitu. Di daerah ini adalah daerah yang subur. Nah, dari tampilan ini jelas sekali kalau formasi campur darat tadi membentang dari timur ke barat ya. Dari sini ke sini, kemudian diseling-selingi oleh bentukan dari batuan yang lainnya, dari vulkanik ya tadi, yang ini tadi vulkanik, ini juga vulkanik, ini juga. Dan kalau melihat garis-garis seperti ini, ada garis patahan ini, sudah pasti pernah terjadi proses yang sangat kompleks sekali di wilayah ini. Ini dataran, ini yang bagian dataran tadi yang kita sebut daerah Boyolangu tadi sekitar sini. Kemudian naik daerah yang berbukit-bukit ini tadi, masuk dalam formasi campur darat. Ini di sini hingga wilayahnya Trenggalek ya. Kalau melihat bentang medannya yang seperti tadi itu ya teman-teman, terus ditemukan fosil manusia purba di Wajak Kidul yang kita disebut orang Belanda tadi, diberi nama Homo wajakensis. Ya mungkin berapa ribu tahun yang lampau ya tinggal di sini. Ini kan sungai ya. Kalau belajar dari arkeologi atau baca-baca buku sejarah itu peradaban masa lalu berada di sekitar lembah sungai. Mungkin mereka cari ikan di sungai ini gitu kan, Sungai Brantas, terus jalan-jalan di bukit-bukitnya, tinggal di gua-guanya, terus mungkin melintasi daerah ini ke arah barat sampai ke Pacitan, atau ke arah utara sampai ke daerah Lembah Bengawan Solo. Who knows? Tidak banyak yang mengetahui hal-hal semacam ini. Dan kita mungkin yang tinggal di area sekitar ini juga mungkin tidak sadar kalau tempat tinggal yang sekarang itu memang sudah terkenal dari masa lalu, sudah ada peradabannya di masa lalu. Dan jejak-jejak itu mungkin tidak banyak yang menandai gitu ya, jadi sulit untuk melacak. Kalau ada waktu dan kesempatan, saya masih ingin menjelajah area ini untuk eksplorasi lebih lanjut. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya.